Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan sebuah pembacaan tentang apakah dia bahagia bersamamu. Jadi untuk para sahabat yang punya si dia dan kadangkala kalau kita tanya sama dia, apakah kamu bahagia bersamaku? Seringkali dia menjawab iya. Ya mungkin ada beberapa kasus di mana dia menjawab tidak, tapi kebanyakan mereka menjawab iya begitu saja. Namun apakah dia benar-benar bahagia atau tidak? Kita akan baca bersama-sama apakah saat denganku dia memang bahagia atau tidak. Kita akan baca sama-sama ya. Kemudian untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku subscribe channel ini. Untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku. Terima kasih. Oke, kita akan baca bersama-sama ya. Apakah dia bahagia bersamamu? Sekarang fokus bayangkan si dia. Fokus bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati ya. Apakah dia bahagia bersamaku? Kembali fokus bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati. Apakah dia bahagia bersamaku? Bagus sekali lagi ya. Tanyakan dalam hati apakah dia bahagia bersamaku. Kita akan baca sama-sama. Kita akan punya 5 kisah, 5 buah cerita berbeda ya. Semoga ceritamu ada di salah satu cerita ini. Kita mulai dari cerita pertama, cerita kedua, ketiga, keempat, dan cerita kelima. Kita akan mulai dari yang paling kiri, cerita yang pertama. 10 pentakel ini tentang suatu hubungan di mana kamu sama dia benar-benar dekat, keluarga kalian juga sama-sama saling cocok. Mungkin kamu yang baru jalan ya, alias masih baru pacaran atau mungkin masih belum jadian. Ya bisa aja kedekatan kalian udah ada bahkan sampai ke tahap keluarga. Kemudian untuk kamu yang udah menikah, sudah berkeluarga, ya keluarga kamu sama keluarga dia ya sama-sama cocok, sama-sama saling dukung. Hubungannya oke lah, hubungannya menyenangkan. Cerita pertama, apakah dia bahagia atau tidak sebenarnya bersama dengan kamu? Kita akan baca sama-sama. Cerita kedua, kartu 8 tongkat. Ini untuk kamu dan dia yang berada di sebuah hubungan yang sudah sangat lama, sudah sangat panjang tapi nggak ada ujungnya. Pacaran lama banget tapi nggak nikah-nikah. Jalan lama banget tapi ujungnya ini nggak ada. Cerita 8 tongkat ya. Suatu perjalanan panjang yang ujungnya nggak jelas. Apakah dia bahagia atau tidak bersama kamu? Kita akan baca sama-sama nanti. Selanjutnya cerita yang ketiga. Ini adalah kartu 5 cup ya. Ini untuk kamu sama si dia di mana ya kamu lebih banyak kecewanya daripada bahagianya. Dalam artian ya mungkin dia sering nggak jujur, ada cerita rahasia. Scorpio ini zodiak tentang cerita rahasia. Mars di Scorpio, banyak rahasia yang dia sembunyikan dari kamu. Mulai dari kedekatan mungkin dengan orang lain atau cerita masa lalu yang masih dibawa-bawa, orang masa lalu yang masih sering kali ganggu hubungan kalian. Suatu hubungan yang banyak kekecewaan seperti itu ya. Selanjutnya cerita yang keempat. Ini untuk kamu sama dia, di mana dalam perjalanan kamu sama dia seringkali kamu berkorban untuk dia. Dan bahkan seringkali juga dia nggak ngargain pengorbanan kamu. Kamu udah lakukan yang terbaik. Perasaan kamu udah sering bilang sama kamu aku capek. Bahkan kamu sering nguatin diri dengan bilang aku harus kuat. Tapi dianya tetap aja nggak menghargai. Padahal udah banyak yang kamu korbanin sama dia ya. Apakah dia bahagia atau tidak bersama kamu? Kita akan baca sama-sama. Kemudian yang kelima, cerita kelima. Ini kartu 10 tongkatnya. Ini hubungan yang sejak awal sudah memang sebenarnya nggak bisa dibilang tepat. Alias mungkin kamu jalan sama seseorang yang udah ada pasangannya. Atau kamu jalan sama seseorang yang nggak direstui. Atau kamu jalan sama dia, kemudian dia menghadirkan orang lain di hubungan kamu. Suatu hubungan yang benar-benar nggak sehat. Suatu hubungan yang perlu perbaikan. Bahagia nggak dia bersama kamu? Kita akan baca sama-sama ya. Kita mulai dari hubungan yang pertama, cerita pertama. Cerita yang menyenangkan, kamu sama dia, keluarga kamu, keluarga dia, semuanya sama-sama happy, sama-sama bahagia. Nah, apakah dia bahagia atau tidak bersama kamu untuk hubungan yang seperti ini, di mana keluarga kalian kelihatan benar-benar sudah oke ya. Kartu pertama, ada kartu Page of Swords ya. Dia merasa satu pola pikir sama kamu. Dia merasa kamu sama dia bisa saling memahami, bisa saling mengerti. Ini ada indikasi bahagia ya. Kita lihat kartu kedua.
Kartu Empress cerita tentang Venus, menyayangi dan disayangi. Yang pasti saat sama kamu dia merasa dicintai, merasa disayangi, merasa satu pola pikir. Kemudian kartu yang terakhir adalah ya dia merasa nyaman berjalan bersama kamu, Pentacle, suatu langkah awal. Page of Pentacle, sebuah langkah awal dalam sebuah hubungan. Kemudian bisa dikatakan kartu Page juga bercerita saat dia bersama dengan kamu, saat dia di dekat kamu. Nah ini dia, ada kenyamanan. Untuk yang paling kiri ini cerita bahagia. Ketiga kartu ini menguatkan bahwa dia bahagia bersama kamu, dia bahagia berada di sisi kamu, dia merasa disayangi dan menyayangi kamu, serta dia merasa satu pola pikir dan banyak kemiripan di antara pola pikir kalian ya. Ini positif, dia bahagia bersama kamu. Kita masuk ke cerita kedua. Sebuah hubungan udah lama, nggak ada ujungnya. Apakah dia bahagia bersamamu? Kartu pertama, kartu 4 sword. Ini cerita lelah ya, cerita istirahat. Jupiter berada di Gemini. Sebenarnya Jupiter ini planet yang membawa pertumbuhan, membawa perkembangan. Tapi perjalanan Jupiter ke Gemini ini jaraknya cukup jauh. Akhirnya di sini energi Jupiter benar-benar terkuras. Ya ada banyak rasa lelah untuk hubungan ini. Kita belum bisa bilang bahagia atau tidak bahagia, tapi yang pasti ini hubungan yang melelahkan. Selanjutnya ada cerita 8 Pentacle tentang perjuangan keras. Sun yang berada di Virgo selalu berusaha berpikir jernih dan logis dalam hubungan ini. Belum menentukan apakah akan bahagia atau tidak, tapi yang pasti ini hubungan melelahkan. Hubungan ini memerlukan daya juang, memerlukan usaha. Apakah dia bahagia atau tidak bersama dengan kamu? Ada kartu 10 sword. Ini cerita ketidakjujuran. Sun di Gemini, 2 buah Sun ya. Satu di Virgo, satu di Gemini. Sun di Gemini cerita tentang terbukanya ketidakjujuran, di mana saat kamu tanya sama dia apakah bahagia, akan dia mungkin saja bilang sama kamu ya dia baik-baik aja, dia happy ya, biasa aja. Tapi ada suara hatinya yang paling dalam yang sebenarnya kalau dia bisa dikatakan ya dia nggak benar-benar bahagia di hubungan ini, dan bahkan mungkin saja dia punya alternatif hubungan lain. Hati-hati. Cerita kedua bukan cerita hubungan bahagia. Cerita kedua, cerita terlihat seolah-olah baik-baik saja, namun banyak rahasia di sini. Karena hubungannya sudah jalan lama ya, tapi nggak ada ujungnya ya. Akhirnya bisa jadi banyak rahasia yang dia tutupi dari kamu, banyak ketidakbahagiaan, dan mungkin aja hubungan ini berakhir dengan pengkhianatan. Bukan cerita bahagia. Cerita kedua ya. Kita masuk ke cerita yang ketiga. Kartu 5 cup, cerita tentang sebuah hubungan yang memang banyak kecewanya. Banyak yang ditutupi, banyak rahasia, banyak marahnya, banyak agresifnya. Kita lihat, apakah dia bahagia bersama dengan kamu? Kartu pertama yang muncul adalah kartu Hermit. Masih cukup positif, cerita tentang tuntunan dan bantuan dari alam semesta. Biarpun kadang hubungan ini unstabil ya, masih ada pengaruh Merkuri di sini, di mana berubah-ubah ya. Sebentar happy, sebentar nggak happy, sebentar happy, sebentar nggak happy. Ada perubahan-perubahan yang cukup drastis seperti itu di hubungan ini. Kita akan lihat lebih jauh lagi, apakah dia bahagia atau tidak. Ada kartu Queen of Cup. Ini cerita kebijaksanaan ya. Mungkin hubungan ini banyak gak enaknya. Mungkin hubungan ini banyak kisah-kisah di masa lalu yang gak nyaman. Atau mungkin masih ke bawah sampai sekarang gak enaknya. Atau mungkin masih ada rahasia sekarang. Tapi kedua belah pihak belajar bijak. Khususnya kamu belajar sangat bijak di hubungan ini, sehingga tidak mudah terpancing. Nah, apakah dia bahagia bersama dengan kamu? Ada kartu Emperor. Biarpun hubungan kalian menyakitkan, biarpun hubungan kalian banyak rahasianya, biarpun kadang-kadang orang masa lalu masih dibawa, tapi jujur, dia bertahan di hubungan ini karena dia bahagia bersama dengan kamu. Dia tetap, biarpun dia mungkin ya pernah nakal, pernah punya orang lain, dia tetap kembali sama kamu. Kenapa? Karena dia bahagia bersama dengan kamu. Cerita ketiga, dia bahagia bersama dengan kamu ya. Kita masuk ke cerita keempat, kartu 9 tongkat. Cerita tentang Moon di Sagittarius. Ini sebuah hubungan yang nggak bisa dibilang menyenangkan juga ya, nggak bisa dibilang menyenangkan juga. Apakah dia bahagia bersama-sama dengan kamu? Kita akan lihat sama-sama. Ada kartu Page of Wands. Ada hasrat yang kuat, ada rasa cinta yang kuat, masih mendekati cerita bahagia, masih positif. Kita lihat kartu kedua. Ada kartu Tower, bukan cerita positif ya. Cerita tentang Mars, cerita tentang tekanan, cerita tentang kondisi-kondisi tidak nyaman, cerita tentang ujian berat dalam hidup. Ada kartu 9 Pentacle, cerita menuai dari apa yang sudah ditabur. Hubungan ini mungkin ya, pernah ada momen-momen gak bahagia yang dia alamin saat bersama kamu. Tapi seiring berjalannya hubungan ini, biarpun hubungan ini melelahkan ya kan, biarpun hubungan ini ya bukan hubungan yang bisa dibilang oke dan positif di awal, tapi lambat laun seiring berjalannya waktu, dia merasakan sebuah kebahagiaan saat bersama-sama dengan kamu.
Jadi cerita di hubungan ini adalah cerita bahagia ya. Biarpun berawal dari sesuatu yang berat, berawal dari banyak ujian, berawal dari banyak hal yang harus diselesaikan. Namun di akhirnya ada cerita bahagia. Cerita keempat, dia bahagia bersama-sama dengan kamu ya. Selanjutnya kita akan masuk ke cerita yang kelima. Saturnus berada di Sagittarius, suatu hubungan yang ya bisa dikatakan kurang tepat, suatu hubungan yang perlu diperbaiki, suatu hubungan yang gak sehat sama sekali ya. Bisa aja hubungan dengan orang yang udah punya hubungan, bisa aja hubungan gak direstui, bisa juga sebuah hubungan ya kan, sebuah hubungan di mana ada kehadiran orang lain. Kita lihat apakah dia bahagia atau tidak bersama dengan kamu. Kartu pertama, kartu 7 Pentakel, Saturnus di Taurus. Kekhawatiran akan masa depan, ketidaknyamanan akan apa yang mungkin terjadi nanti, merasa terbatas dan dibatasi, bukan cerita positif. Ada cerita nggak bahagia di awal ya. Kita lihat lebih jauh lagi. Kartu 9 Cup. Selama kamu nggak melarang dia untuk banyak hal, khususnya kalau punya hubungan lain kamu mengizinkan dia, ini dia sebenarnya baik-baik saja. Jupiter di Pisces ini cerita punya hubungan lebih dari satu, cerita pasif, cerita pingin dideketin banyak orang, bukan cerita positif. Tapi yang pasti selama kamu nggak ngelarang dia, selama kamu nggak ngatur dia oke, dia bahagia. Tapi saat kamu sudah mulai membatasi dia, memberikan batasan, ada 2 limitation, untuk menjadi baik hubungannya, di sini dia merasa malah nggak bahagia. Kita lihat lebih jauh lagi. Ada cerita lover, cerita cinta, ini positif ya. Hubungan ini nggak sehat. Tapi yang pasti, selama kamu nggak ngelarang dia, nggak ngatur dia bahagia. Tapi sekali lagi, ini bukan hubungan yang sehat sejak awal. Karena bisa jadi kehadiran orang lain, hubungan nggak direstuin. Jika ini memang masih hubungan nggak direstuin ya, kalian masih bisa perjuangkan karena rasa cintanya kuat dan dia bahagia sama kamu. Tapi untuk kamu yang berada di hubungan seperti ini, yang kurang sehat sejak awal, nggak direstuin, dan dia menghadirkan orang lain di hubungan kalian, lebih baik ambil langkah. Kenapa? Karena jika kamu teruskan sama dia, nggak cuma sekali cerita hadirnya orang lain, ini akan jadi sesuatu yang berulang, ada lagi, dan ini akan menyakitkan buat kamu. Mungkin dia bahagia nggak dilarang, tapi kamunya yang nggak bahagia. Buat apa di hubungan seperti ini ya? Pertimbangkan baik-baik. Oke, sampai di sini pembacaan kita di video ini ya, tentang apakah dia bahagia bersama dengan kamu. Untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku, subscribe channel ini ya. Yang udah subscribe bantu share, bantu like video-video Tarotku. Terima kasih.